Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan untuk mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan atau PKK yang pada kesempatan pagi ini yang akan kita bahas yaitu menganalisis perencanaan produksi massal yang nantinya untuk pengampunya saya yaitu Anas Haribowo khusus untuk kelas 12A. Baik, adapun tujuan kegiatan pembelajaran ini itu adalah yang setelah mempelajari nanti diharapkan siswa itu satu, menetapkan skala prioritas produksi. Kemudian dia bisa paham tahap-tahap dalam penetapan skala proses produksi barang dan jasa. Kemudian faktor perencanaan proses produksi dan jasa. Yang keempat, persiapan perencanaan proses produksi dan jasa. Nah, itu tujuan kenapa harus mempelajari, yaitu menganalisis perencanaan produksi massal. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu penetapan skala proses produksi. Adapun langkah-langkah dalam menetapkan skala proses produksi dan jasa itu antara lain yang pertama adalah produk apa yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua, bila mana kegiatan proses produksi itu akan dimulai. Yang ketiga, berapa jumlah produk yang diproduksi. Yang keempat, berapa besarnya jumlah dana yang akan dibutuhkan. Kemudian, berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan. Kemudian, peralatan apa saja yang diperlukan. Dan berapa tingkat persediaan bahan baku yang nantinya akan diperlukan. Nah, adapun syarat-syarat dalam penetapan skala proses produksi dan jasa itu antara lain satu, penetapan skala produksi barang dan jasa itu harus disesuaikan dengan tujuan usaha. Kemudian yang kedua, penetapan skala proses produksi barang dan jasa ini harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, penetapan skala produksi barang dan jasa harus dapat memberikan analisis dan klasifikasi tentang kegiatan operasi proses produksi. Nah, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan skala proses produksi dan jasa ini yang perlu dipertimbangkan antara lain yang pertama itu adalah sifat proses produksi dan jasa, di mana sifat proses produksi dan jasa ini dapat dibedakan. Yang pertama adalah proses produksi dan jasa yang terputus-putus. Maksudnya di sini adalah proses produksi dan jasa yang terputus-putus ini dilakukan atas dasar jumlah pesanan produk yang diterima perusahaan. Nah, di sini jumlah produksi yang dibuat perusahaan ini pada umumnya sedikit. Sehingga untuk menetapkan skala produksi dan jasa yang diproduksi ini semata-mata tidak berdasarkan pada ramalan penjualan. Kemudian sifat produksi yang kedua itu adalah proses produksi barang dan jasa yang terus-menerus. Proses produksi dan jasa yang terus-menerus ini dilakukan pada ramalan produk. Di sini penetapan skala produksi dan jasa tidak dilakukan atas dasar pesanan. Ini akan tetapi dilakukan untuk memenuhi pasar dalam jumlah produksi yang besar. Nah, ini adalah sifat produk daripada produksi dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu jenis dan mutu produk yang akan diproduksi. Untuk menetapkan skala proses produksi dan jasa, ada beberapa jenis dan mutu serta sifat produk yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Antara lain, satu, apakah produk yang akan diproduksi ini tahan lama? Yang kedua,
apakah mutu produk yang diproduksi itu tergantung pada biaya persatuan? Kemudian yang ketiga, apakah produk yang akan diproduksi itu mempunyai sifat permintaan musiman atau tidak? Kemudian yang keempat, apakah produk yang akan diproduksi itu customer good atau producer good? Nah, ini harus kita perhatikan di saat kita menetapkan daripada skala produksi dan jasanya. Kemudian yang berikutnya itu adalah jenis produk baru dan lama. Jadi seorang wirausahawan ini perlu mempertimbangkan atau memperhatikan jenis produk barunya yang disertai dengan satu, yaitu tentang lokasinya. Apakah perusahaan perlu berdekatan dengan sumber bahan baku atau dekat dengan pasar konsumen? Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, berapa jumlah produk yang akan diproduksi? Kemudian yang ketiga, bagaimana sifat permintaan terhadap produk? Apakah musiman atau sepanjang masa? Ini perlu kita perhatikan. Nah, jadi saya garis bawahi bahwasanya faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ini dalam menetapkan skala proses produksi dan jasa itu ada 3, yaitu sifat proses produksi dan jasa. Kemudian yang kedua, jenis dan mutu produk yang akan diproduksi. Dan yang ketiga adalah jenis produk baru dan lama. Ini yang perlu diperhatikan faktor-faktornya. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan-tahapan dalam penetapan skala proses produksi barang dan jasa. Nah, ada tahapan-tahapan pada penetapan skala proses produksi dan jasa, yaitu ada 4. Yang pertama di sini adalah routing. Routing itu adalah penetapan dan penentuan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Di dalam menentukan urut-urutannya ini harus sudah termasuk penyusunan alat-alat yang digunakan. Ini routingnya. Kemudian yang kedua, tahapan kedua adalah scheduling, yaitu penetapan dan penentuan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai satu kesatuan. Dari scheduling nantinya itu akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu pada setiap saat pemrosesan produksi. Ini sesuai dengan urut-urutannya. Kemudian yang ketiga yaitu dispatching, yaitu penetapan dan penentuan proses pemberian perintah untuk mulai melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam routing dan scheduling. Kemudian yang berikutnya adalah follow up, yaitu menetapkan dan menentukan sebagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong koordinasinya seluruh perencanaan operasi daripada proses produksi. Ini adalah tahapan-tahapan pada penetapan skala produksi dan jasa. Ini ada 4. Kemudian yang berikutnya adalah faktor perencanaan proses produksi. Perencanaan proses produksi ini adalah perencanaan tentang produk apa dan berapa jumlah masing-masing yang segera diproduksikan pada periode yang akan datang. Akan tetapi, semua produk yang tercantum di dalam perencanaan belum tentu akan dicantumkan seluruhnya pada suatu periode yang akan datang. Ada perbedaan antara perencanaan proses produksi dan perencanaan proses produksinya. Jadi proses produk dan proses produksinya.
ini adalah pada perencanaan proses produk itu akan banyak menyangkut aspek-aspek teknis. Sedangkan pada perencanaan proses produksi akan lebih banyak menyangkut aspek-aspek ekonomisnya. Sehingga pada perencanaan proses produksi dititik beratkan kepada produk apa, produk yang bagaimana, dan berapa jumlah produk yang akan diproduksi. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu perencanaan pada proses produksi dan jasa. Nah, di dalam membuat perencanaan proses produksi dan jasa yang tepat, seorang wirausahawan ini perlu memperhatikan dan mempertimbangkan masalah intern dan masalah ekstern perusahaan. Untuk masalah internnya itu adalah masalah yang datangnya dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti mesin-mesin, peralatan, bahan baku, dan tenaga kerja. Adapun masalah intern perusahaan ini adalah masalah yang datangnya dari luar perpustakaan, di luar perusahaan, seperti keadaan politik, ekonomi, resesi, deflasi, inflasi, deregulasi, dan kebijakan pemerintah serta devaluasi. Nah, untuk menentukan perencanaan proses produksi dan jasa, ini seorang wirausahawan perlu memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama adalah manfaat produk bagi konsumen. Yang kedua, yaitu permintaan pasar terhadap produksi. Kemudian potensi usaha wirausahawan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian fasilitas operasi proses produksi, kekuatan persaingan dari perusahaan lain, kemampuan distribusinya, dan kemudian pengembangan produk pada masa yang akan datang. Nah, adapun ciri-ciri perencanaan proses produksi dan jasa ini antara lain, yang pertama, perencanaan produksi dan jasa ini harus menyangkut kegiatan masa datang. Yang kedua, perencanaan produksi clean jasa ini harus mempunyai jangka waktu tertentu. Kemudian perencanaan produksi dan jasa harus mempersiapkan tenaga kerja, mesin, bahan baku, metode pengerjaan, modal, dan sebagainya. Kemudian perencanaan produksi dan jasa ini harus dapat mengkoordinir kegiatan produksi dengan kegiatan bagian lainnya. Kemudian perencanaan produksi dan jasa ini harus dapat menentukan jumlah produk, jenis produk, warna produk, ukuran produk, bentuk produk, dan sebagainya. Nah, adapun syarat-syarat daripada perencanaan proses produksi dan jasa ini antara lain, yang pertama, perencanaan produk barang dan jasa ini harus sesuai dengan tujuan usahanya. Kemudian, perencanaan kerja produksi dan jasa ini harus sederhana, dimengerti, dan dapat dilaksanakan oleh pekerja. Kemudian yang ketiga, perencanaan produksi dan jasa ini harus memberikan analisis dan klasifikasi di dalam kegiatannya. Nah, seorang wirausahawan yang akan menyusun perencanaan proses produksi dan jasa ini harus memperhatikan dan mempertimbangkan, yaitu yang pertama adalah skala produksinya itu sendiri. Kemudian jenis-jenis produk yang akan diproduksi. Yang ketiga, produk ini harus tahan lama atau tidaknya itu tergantung. Kemudian sifat produk yang akan diproduksi. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian yang berikutnya, sifat permintaan ini terhadap produknya bagaimana. Kemudian yang kelima, kualitas dan kuantitas daripada produk yang akan diproduksi. Ini yang harus diperhatikan seorang wirausahawan. Adapun persiapan daripada perencanaan produksi dan jasa ini ada yang pertama yaitu prosedur persiapan. Nah,
Adapun prosedur persiapan perencanaan proses produksi dan jasa ini antara lain: 1. Seorang wirausahawan ini perlu membina gagasan produk dari konsumen dan pembeli. Di sini. Kemudian yang kedua, seorang wirausahawan perlu mendorong para karyawan untuk ikut memikirkan gagasan produk yang akan diproduksi. Kemudian persiapan yang kedua yaitu penyaringan gagasan. Adapun tujuan utama daripada penyaringan gagasan daripada proses produksi dan jasa itu adalah untuk mendapatkan gagasan yang baik dan tepat dalam pembuatannya. Kemudian persiapan yang ketiga yaitu analisis gagasan. Seorang wirausahawan ini mengadakan analisis terhadap gagasan operasi produksi dan jasa ini dari berbagai macam usaha. Adapun gagasan tersebut terhadap proses produksi dan jasa yang dianggap paling penting itu yaitu yang pertama, potensi permintaan terhadap produk, yang kedua, jumlah penjualan produk, yang ketiga, jumlah pemasaran produk, yang keempat adalah kemampuan produk yang mendatangkan daripada laba. Ini untuk analisis gagasan. Kemudian persiapan yang ketiga yaitu percobaan proses produksi. Di dalam percobaan proses produksi ini terdapat dua hal yang sangat penting, yaitu yang pertama dari tahap pengelolaan gagasan ini menjadi suatu kegiatan konkret. Kemudian perusahaan menghasilkan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun komersial. Ini faktor untuk perencanaannya. Kemudian untuk perencanaan yang berikutnya yaitu uji coba produk. Pada dasarnya ini ada dua macam manfaat yang akan didapat oleh seorang wirausahawan dengan adanya uji coba produksi dan jasa. Yaitu 1. Seorang wirausahawan itu akan memperoleh gambaran yang lebih luas tentang operasi produksi. Yang kedua, seorang wirausahawan akan menemukan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan, cacat tidaknya, dan bermanfaat tidaknya dari produk yang dibuatnya. Kemudian persiapan perencanaan produksi yang terakhir yaitu tahap komersialisasi. Nah, tahap komersialisasi ini adalah proses memperkenalkan produk yang diproduksi kepada para konsumen atau pembeli. Berbagai usaha pada tahap komersialisasi yang dilakukan oleh seseorang wirausahawan itu antara lain melaksanakan merek produk, kemasan produk, kemudian harga produk, promosi produk, dan distributornya. Nah, agar perencanaan kegiatan operasi produk dan jasa dalam perusahaan dapat dilakukan dengan baik, maka setiap pelaksanaan dan pengawasan kegiatan operasi produksi ini perlu mengetahui apa yang harus dilaksanakan. Nah, itu adalah pertemuan kita, yaitu mengenai menganalisis perencanaan produksi massal. Nah, untuk materi yang lebih lengkap itu nanti silahkan kalian unduh di alamat yaitu https://pkk-anas.blogspot.com/2020/08/menganalisis perencanaan produksi massal 5.html. Nah, jangan lupa untuk tugasnya itu berada pada halaman paling belakang, paling bawah. Nah, itu tugasnya silahkan dikerjakan di buku tulis. Nanti akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi silahkan di-download atau diunduh untuk materi lengkapnya pada alamat yang sudah saya berikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat belajar.
dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.